Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengakses Google Drive dan juga Google Classroom tapi dengan menggunakan akun G Suite atau akun Google Suite. Ada beberapa kelebihan dibandingkan dengan akun Google biasa. Sedangkan akun Google biasa pun sudah begitu banyak kelebihan. Kali ini jauh lebih banyak kelebihannya. Sebelumnya mari kita lihat video ini hingga tuntas. Ya, mari kita lihat pada handphone kita. Di situ saya akan mencoba membuka Google Drive tapi dengan menggunakan akun yang umum ya, yang belakangnya gmail.com. Saya akan mencari Google Drive-nya. Oh ya, namun sebelumnya saya jelaskan bahwa Google Drive adalah salah satu alat penyimpanan ya, seperti flash disk, hard disk atau hard disk eksternal atau apapun lah alat penyimpanan seperti biasanya. Hanya kalau Google Drive ini adalah salah satu alat penyimpanan berbasis cloud atau berbasis internet, sehingga kalau kita menyimpan di Google Drive maka sesungguhnya kita telah menyimpan dokumen kita itu di internet, bukan di perangkatnya. Sehingga suatu saat kita tidak membawa perangkatnya, kita bisa pinjam perangkat teman, baik perangkat itu berupa laptop, handphone atau komputer. Tinggal kita masuk ke Google Drive, lalu kita buka akun kita, maka dokumen kita akan nampak di situ. Anak-anak, kita masuk ke grup Google. Kemudian di situ kita lihat ada Drive yang gambarnya segitiga ini. Kita buka Drive. Dan kalau kita belum mengubah akun kita dengan akun G Suite yang sudah pernah kita aktifkan itu ya beberapa waktu yang lalu, maka ini tentu masih menggunakan akun biasa. Buktinya adalah coba kita klik di bagian atas kanan yang profil itu ya, kita klik. Nah, di situ yang aktif adalah akun edi.ss@gmail.com. Ini masih akun umum gitu ya, akun pribadi tapi domainnya domain umum yang gratis itu ya. Oke, saya close. Ini yang umum. Yang umum itu juga sudah saya pakai karena saya sudah menggunakan ini untuk menyimpan dokumen-dokumen saya, baik itu musik, foto, master aplikasi, kemudian juga dokumen pribadi, macam-macam. Ini sudah banyak. Nah, apa bedanya dengan Drive kalau kita menggunakan akun G Suite? Bedanya adalah di sini. Ini saya buktikan untuk yang umum dulu ya. Saya klik kiri atas yang ada garis 3 itu, klik. Kemudian coba dilihat di bagian bawah. Di bagian bawah itu ada keterangan penyimpanan itu sudah 53% penuh. Artinya kita masih punya sisa sekitar 47%. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi ada keterangan 8 GB dari 15 GB telah digunakan. Maksudnya saya sudah menggunakan 8 GB, sedangkan jatah dari Google Drive yang saya pakai ini jatahnya 15 GB. Maksimal untuk menyimpan hanya 15 GB. Memang 15 GB ini untuk pribadi sangat longgar. Sangat longgar. Buktinya lihat, ini ada file-file saya yang begitu banyak banget dan besar-besar. Ini ada video juga ya. Ini juga baru 8 GB, artinya sangat leluasa. Tapi jika untuk bekerja, apalagi di dalam pendidikan ya, ini terasa nggak seberapa. Karena apa? Karena setiap hari seorang guru atau siswa itu kan akan mengirimkan materi, dan itu setiap hari tidak hanya satu materi tapi beberapa materi, karena beberapa kelas kan begitu. Tentu tidak akan cukup. Belum lagi kalau kita kasih tugasnya berupa video. Demikian juga anak-anak kalau kirim video nanti akan mengeluh
handphonenya penuh dan seterusnya, karena anak-anak tidak menyimpan di Google Drive, jadi menyimpannya di handphone, maka handphonenya menjadi penuh. Nah, sekarang Google Drive ini akan saya pindah ke akun milik saya yang dari pemerintah itu ya. Caranya adalah klik gambar profil itu, nah, kemudian tambahkan akun lainnya. Itu ada menu tambahkan akun lainnya, kemudian ditunggu. Kemudian ini ada PIN yang harus diisi. Kemudian setelah itu ketikkan email pembelajaran, email G Suite. Ya, email G Suite saya adalah edisama41@guru.sma.belajar.id. Ya, kemudian klik berikutnya. Nanti punya kalian diisi dengan email G Suite punya kalian ya. Berikutnya, kemudian ketikkan passwordnya sudah digantikan. Kalau sudah diaktifasi pasti sudah diganti dengan password masing-masing, silahkan diingat-ingat sendiri. Ini password saya. Ya, kemudian berikutnya tinggal ini adalah kebijakan persyaratan dari Google ya, tinggal saya setuju saja. Kalau tidak setuju tentu tidak bisa pakai ya. Setuju. Nah, ini dia akunnya sudah berubah. Tadi profilnya saya beri gambar Spider-Man, sekarang hanya huruf E. Lihat di kanan atas ini ya, kalau saya tekan huruf E nya profilnya, maka lihat akun yang aktif adalah edisama41@guru.sma.belajar.id. Oke, lalu apa bedanya? Ini isinya masih sedikit karena ini akun baru ya. Bedanya ada beberapa, tapi diantaranya silahkan diklik di sudut kiri atas yang garis horizontal berjumlah 3 itu, diklik, kemudian pilih setelan, lalu dilihat coba penyimpanan. Pada penyimpanan di situ tertera sudah digunakan 456,0 MB, tapi tidak ada keterangan dari jatah berapa giga kan. Kalau tadi kan ada ya jatahnya 15 GB. Jadi misalnya kalau yang tadi 456,0 MB dari 15 GB jatahnya. Tapi kalau ini enggak, hanya yang digunakan. Karena jatahnya memang tidak dibatasi. Nah, ini luar biasa. Jadi ketika kalian mengirimkan tugas sebelum dikirimkan dimasukkan dulu ke dalam Google Drive. Tugasnya berupa video bahkan yang cukup besar ya. Tidak ada masalah dengan handphone kalian. Selama ini kan kalian repot karena tugas yang berupa video barangkali atau foto itu disimpan di handphone. Simpan di sini saja dulu. Dan penyimpanannya tidak terbatas ini. Jadi tidak dibatasi sampai berapa gigabyte. Nah, ini salah satu kelebihan dari Google Drive yang diakses dengan akun G Suite. Apa kelebihan yang lain? Kelebihan yang lainnya bisa diulik pada kesempatan yang lain, karena hari ini saya akan mencoba masuk ke Google Classroom-nya. Sekarang kita kembali ke home, lalu demikian juga dengan Google Classroom. Tapi sebelum masuk Google Classroom, saya ingatkan bahwa mulai saat ini silahkan kalian menyimpan dokumen-dokumen kalian ke Google Drive, sehingga dokumen yang ada di handphone kalian atau di laptop kalian atau bahkan flash disk barangkali ya, kalau biasa pakai flash disk, itu sudah tidak diperlukan lagi, sehingga handphone selalu ringan, selalu enteng. Lalu bagaimana cara membawa dokumen ke Google Drive? Caranya beberapa macam cara ya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Masuk saja ke Google Drive-nya. Kemudian
Setelah itu, kalau kalian ingin menyimpan dokumen ke halaman utama ini, ya sudah, tinggal tekan tombol plus yang ada di kanan bawah. Kalau mau disimpan misalnya di folder YouTube, ya tekan aja YouTube-nya dulu, dibuka, klik YouTube-nya, nah disiapkan dulu tempatnya, nah baru tekan tombol plus yang ada di bawah. Oke, sebagai contoh saya akan menyimpan di halaman awal. Cara menyimpannya adalah klik tombol plus, lihat di situ, pilih folder kalau kita mau membuat folder terlebih dahulu, pilih upload apabila kita hendak mengupload filenya. Nah, saya pilih upload ini, upload, tinggal kita cari filenya ada di mana, kita cari. Saya akan mencari di mana nih filenya saya akan mencari sembarang saja ya, hanya contoh ini, misalnya nah ini file PDF ini, saya klik, ini langsung masuk. Tinggal klik panah yang menghadap ke atas, lihat di bagian paling atas ada 2010 bulan 10 tanggal 01 sertifikat pendidik. Ini setelah masuk ke Google Drive, tinggal klik panah kanan, panah atas yang ada di kanannya, ini panah upload, maksudnya disimpan ke internet. Klik, lalu kita tunggu. Nah, sudah masuk. Sehingga seandainya dokumen yang ada di flash disk, yang ada di laptop itu kita hapus, tidak masalah ya, dokumen aslinya kita hapus tidak masalah. Suatu saat butuh, tinggal buka drive-nya ya, di situ sudah ada. Bagaimana kalau kita buka dengan handphone yang lain, punya teman kita misalnya, tidak masalah, buka, lalu jangan lupa akunnya diganti milik kita, akunnya diklik, nah ganti milik kita. Tapi nanti kalau sudah selesai, sebelum handphone dikembalikan, logout dulu agar teman kita tidak membuka dokumen kita, gitu ya. Ini saya hapus lagi karena ini hanya contoh ya, saya hapus lagi dengan hapus. Ya, demikianlah mengenai Google Drive. Sekarang kita masuk ke Google Classroom. Google Classroom yang sudah akrab dengan kalian, yang sudah biasa kalian pakai, bahkan yang sekarang kelas 10 sejak SMP juga sudah pakai. Demikian juga yang kelas 11 dan kelas 12, ada beberapa guru mata pelajaran yang dulu sebelum pandemi pun pernah pakai, tentu tidaklah asing. Namun kali ini Google Classroom-nya kita gunakan masuknya dengan akun G Suite. Apa bedanya? Bedanya sedikit ya, maksudnya sedikit gini, tidak ada perubahan yang seolah-olah berarti membuat kita harus belajar lagi, tidak perlu. Namun ada beberapa fitur yang bagus kalau kita menggunakan G Suite. Yuk kita masuk ke Classroom dulu, klik Classroom. Kemudian ini adalah Classroom punya saya yang masih menggunakan email Gmail ya, gmail.com. Nah ini saya masih menggunakan edi.ss@gmail.com. Nah ini saya ganti. Cara menggantinya, karena di bawah itu sudah ada Abdul Razak, sudah ada Edi Sama. Nah ini Edi Sama ini yang mau saya pakai, tinggal klik saja. Tapi kalau di daftar itu tidak ada, ya tinggal klik tambahkan akun lainnya. Oke, saya klik Edi Sama 41@gurusmabelajar.id ya, saya klik. Nah masuklah kita ke akun Gmail G Suite ya. Nah ini sudah Edi Sama yang paling atas ya, Edi Sama 41 Guru SMA Belajar ID. Sama persis tampilannya dengan yang tadi. Bedanya cuma di sini kan kelasnya saya masih punya kelas 2 ya, ruang guru dan siswa SMA 3 Pekalongan, yang isinya juga diantaranya dari kalian juga. Ada hal yang menarik sebenarnya di sini ya. Di antaranya adalah, oh ya saya maaf nih, saya mau pakai punya Pak Rozak saja ya. Nah ini punya Pak Rozak, ini juga akun G Suite ya, cuma kelasnya banyak, jadi untuk contoh ini. Misalnya saya akan masuk ke siswa SMA 3 Pekalongan ya, yang juga kalian ikuti. Ini berharap semua siswa
sejumlah 752 siswa masuk ke situ semua. Sehingga kalau saya buka di sini, misalnya ada acara virtual, ada pengumuman yang memang semua berlaku untuk semua kelas 10, 11, 12, ini cukup diumumkan di sini sekali. Nah, bedanya diantaranya yang nanti bisa kita gunakan antara guru dan siswa adalah ini, yaitu bahwa kalau kita masuk di suatu kelas, misalnya kelas siswa SMA 3 Pekalongan ya, ini di atasnya, lihat di atas kiri itu ada garis horizontal yang berjumlah 3. Lalu kalau ke kanan lagi sedikit, atau paling kanan dulu lah, paling kanan ada titik 3, sebelah kirinya titik 3 ada simbol setting itu ya, roda gigi itu. Lalu di sebelah kirinya roda gigi itu ada gambar kamera. Nah ini nih gambar kamera ini pastilah kalian tahu ini digunakan untuk melakukan meeting ya, atau video call. Sehingga kalau kita ingin meeting, guru mengajak meeting, atau antar siswa ingin meeting karena sesuatu kebutuhan, tidak perlu keluar dari kelas ini. Kelas ini keluar, kemudian kita install zoomnya kita pakai, kemudian klik ini klik itu, setting ini setting itu, disebar linknya, repot banget. Ini enggak, ini menggunakannya tidak ada settingan. Pokoknya kalau kalian akan video call dengan teman-teman kalian, ingin belajar bersama, atau hanya sekedar untuk menyampaikan informasi di kelas kalian nanti ya, kalau sudah ada classroom kalian pribadi ya, tinggal tekan simbol kamera itu. Ingat-ingat ya, hanya ditekan, ditunggu beberapa saat, beberapa detik, sehingga akan connect semacam ini ya. Setelah klik sekali tadi, maka tinggal klik gabung. Sudah, nggak ada yang lain. Tidak perlu membagikan undangan, tidak perlu membagikan kode, tidak perlu menyeting macam-macam. Hanya itu saja. Tinggal menunggu kawan yang lain. Kawan yang lain juga sama. Ini nanti ada tulisan Anda adalah satu-satunya orang yang ada di sini. Bagikan link rapat ini kepada orang-orang yang ingin diajak rapat dan seterusnya. Itu karena baru saya yang muncul ya. Tapi kalau yang lain ada, nanti di layar akan muncul layar yang lain dan tulisan itu akan hilang. Ya, jadi saya ulangi. Sangat simpel. Hanya klik simbol kamera, ditunggu beberapa detik, kemudian klik gabung. Loh, linknya mana Pak? Gitu loh. Nggak perlu pakai link, karena orang yang melakukan hal yang sama akan bergabung di kelas siswa SMA N3 Pekalongan. Tapi kalau kalian berada di ruang kelas punya kalian, kelas 10 IPS 1 misalnya, maka yang bisa bergabung juga hanya kelas yang ada di orang-orang yang ada di kelas itu. Orang di luar itu nggak bisa masuk. Ya tentunya orang-orang yang lain tidak perlu kodenya, tidak perlu setting macam-macamnya, sudah sama semua di situ. Ya, itu manfaatnya. Sehingga suatu saat nanti kalau ada bapak atau ibu guru ingin menyampaikan bahwa meminta kalian untuk meeting gitu, nah gunakan 2 kali klik tadi, klik handycam, klik gabung, tunggu yang lainnya. Kemudian di bagian bawah menu handycam itu kalau ditekan akan ada tanda silangnya sehingga tidak nampak wajah kita ya. Kemudian sebelah kanannya lagi ada mikrofon, kalau kita tekan ada tanda silangnya, berarti suara kita tidak bisa didengar oleh orang lain. Kemudian sebelah kanannya lagi ada tangan ke atas, ini menunjukkan kepada teman yang lain bahwa kamu sedang angkat tangan untuk bertanya barangkali atau menyela pembicaraan gitu ya. Kemudian titik 3 ini adalah menu yang bisa kalian pakai ya, misalnya akan memberikan pesan ke teman yang ada di situ pakai pesan teks ya. Kemudian bagikan layar, barangkali ada guru yang ingin mengetikkan atau menunjukkan teks yang ada di layar kepada kalian, atau sebaliknya kalian kepada guru, dan macam-macam ya. Kemudian untuk mengakhiri, tekan menu yang paling kiri, yaitu gagang telepon berwarna merah itu. Ini akan
digunakan untuk mengakhiri. Setelah itu ada pertanyaan, apakah mau buka kembali? Ya tinggal buka kembali, kalau tidak ya lain kali. Kemudian back ya, kembali ke kelas. Jadi tidak harus keluar dari kelas, demikian. Nah, nanti rencananya adalah kalian itu akan berada di satu kelas, yaitu kelas siswa SMA 3 Pekalongan. Itu berisi 752 kelas. Difungsikan barangkali ada informasi yang massal ya, seperti di upacara gitu kan. Kemudian nanti juga kalian akan masuk ke kelas yang khusus milik kalian, misalnya kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2, 10 IPS 1 dan seterusnya. Itu juga nanti kalian berada di situ. Nah, berharap kalian jumlah kelasnya tidak banyak, tidak setiap mapel ya. Sebab ketika kalian kelas 10 IPS 1 misalnya masuk ya, di dalamnya sudah ada, saya klik tugas kelas ya, tugas kelas. Nah, ini sudah ada mapelnya di situ, mapel pendidikan agama Islam, mapel pendidikan agama Katolik, Kristen, PPKN, bahasa Indonesia, matematika umum dan seterusnya. Ya. Dan nanti di bawahnya lihat pendidikan agama Islam, di bawahnya tulisan siswa hanya dapat melihat topik dengan postingan yang dipublikasikan. Di situ nanti ada materi. Materinya muncul di situ. Berarti materi pendidikan agama Islam munculnya di bawahnya itu. Pendidikan agama Katolik, Kristen, PPKN juga di bawahnya. Bagaimana kalau ingin melihat pendidikan agama Islam saja? Misalnya sudah berkali-kali ada materi, ada tugas, macam-macam, kemudian besok ada ulangan dan kalian ingin fokus mempelajari seluruh materi yang sudah diberikan di pendidikan agama Islam. Ya, maka agar mudah melihatnya, tidak bergabung dengan materi-materi yang lain, mapel-mapel yang lain, agama Islamnya diklik aja, klik. Nah, maka di sini akan muncul materi, tugas atau apapun yang khusus milik pendidikan agama Islam. Kembali ya. Nah, kalau ini melihat semuanya. PPKN kalau diklik juga sama. Kalau diklik PPKN hanya melihat materi yang PPKN. Ya, dengan demikian harapannya adalah bahwa siswa tidak terlalu banyak mempunyai kelas sehingga merepotkan ya mengaturnya. Anak-anak sekalian, sebelum saya akhiri, ada hal yang perlu diingat, bahwa ketika kalian mengubah dari email yang umum ya, yang semacam ini menuju ke email yang milik G Suite ini, di sama ini ya, atau Octorojak ini, klik. Biasanya begitu masuk akan balik lagi ke email yang Gmail itu, email yang semula. Kalau balik lagi, ulangi lagi ke di samanya ini ya. Kok balik lagi, ulangi lagi, karena ada keamanan bertingkat berlapis yang memang dijaga oleh Google. Begitu pertama kali masuk ke G Suite yang baru, pasti akan lebih sulit. Kalau pakai handphone dia butuh sinyal yang kuat, tapi setelah itu berikutnya lancar-lancar saja seperti biasa. Dan untuk video kali ini cukup sekian dulu. Kalau ada masalah bisa menghubungi saya, barangkali bisa dibantu. Dan silahkan manfaatkan sekali lagi Google Drive dalam menyimpan dokumen. Google Drive memang tidak hanya bisa menyimpan dokumen, tapi banyak fitur-fitur di dalamnya. Tapi setidaknya biasakanlah menyimpan dokumen di Google Drive. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.